Maaf tadi kepotong sedikit. eh, Videonya dibuat emang pendek-pendek biar nggak bosen kalau ngeliat video kebanyakan tuh. Kali cuma ngeliat angka terus cuma ngobrol-ngobrol doang. Oke, jadi kan tadi kita mikir bahwa mereka tuh mencari cara biar variabelnya tuh nggak ada di dua-duanya karena jadinya kan iterasi kan. Maka dia bandingkan. Nah terus kita lihat kalau udah dibandingkan tuh ternyata D di sini hilang. Jadi tinggal faktor ini doang nih. Tangan hiperbolik KH-nya doang. Begitu juga kalau dengan panjang gelombang dibagiin segala macam. Sehingga mereka punya parameter-parameter ini. Intinya apa sih? Bahwa nanti kalau kita punya satu kondisi, maka kita bisa membandingkan, kalau misalnya kita punya D tertentu, maka kita bisa mencari tahu, misalnya kita punya panjang gelombang, kita punya kedalaman di satu tempat. Nah, kita punya kedalaman di satu tempat, kita punya panjang gelombang di satu tempat tahu, maka kita bisa mengetahui gelombang lain di laut lain. Contohnya nih, kita punya kecepatan tertentu di laut dalam C0. Kita tahu kedalaman gelombangnya, kita tahu kedalaman lautnya, kita tahu panjang gelombangnya, maka kita akan mengetahui bagaimana perilaku gelombang tersebut di laut dangkalnya, gitu kurang lebihnya. Jadi nanti kita kasih contohnya deh. Nah, sekarang ternyata mereka melakukan penghitungan ini semua, mereka kasih random number buat banyak buat banyak angka. Mereka ketemu nih grafis seperti ini. Perbandingan antara D per L yang hasilnya sebenarnya kesimpulannya sama sebelumnya, bahwa untuk mereka ternyata gelombang itu dibagi region-region. Untuk daerah yang di atas 0,5 itu disebut laut dalam. Untuk D per L di bawah 0,05 disebut laut dangkal, di antaranya disebut laut intermediate. Nah, laut transisi. Nah, ini tuh semua grafis ini adalah semuanya angka. Semuanya angka. Nanti gimana pakainya? Nanti. Mereka juga membandingkan antara, nggak cuma tadi kan perbandingan antara D per L ya, kedalaman laut dengan panjang gelombang. Sekarang mereka membandingkan juga nilai panjang gelombangnya, nilai wave numbernya, angka gelombangnya dengan kedalaman lautnya nih. Mereka punya ternyata perbandingannya juga seperti itu, bahwa ada laut dangkal, ada laut transisi, dan ada laut dalam. Kurang lebih nilainya sama. Ternyata bentuknya seperti ini, angka semua. Ini grafisnya. Kalau dia di dalam angka seperti ini jadinya. Nah, kita lihat. Untuk D per L0 ini, mereka punya D per L ini. Untuk D per L mereka punya nilai ini, tangan HKH-nya ini, tangan sin-nya ini, tangan cos-nya ini, H per H0-nya ini, K-nya ini. Pokoknya ini ada semua. Ini angka semua yang tadi di generate random, ketemunya grafis ini dan grafis ini. Menariknya, ternyata perhitungan ini itu udah dilakukan dari tahun lama banget. Tahun bisa dibilang bahkan sebelum kalian lahir dan bahkan sebelum saya lahir. Bahkan sebelum dosen saya juga lahir. Jadi ini perhitungan ini tuh lama banget, udah dihitung mungkin tahun 1800-an ya. Perilaku laut yang di laut dangkal sekarang udah lama banget, sehingga mereka bisa ketemu hubungan ini di angka-angka ini, grafis itu tadi. Ini semua terus mereka tuangkan, disebut, ini salah satu bukunya. Di buku ini, Shore Protection Manual, ini adalah buku primbonnya orang yang berhubungan dengan laut. Nah, salah satunya buku yang harus dimiliki dan harus dipelajari nih. Karena semuanya kalau kita ngobrolin masalah bikin pelabuhan, bikin breakwater, difraksi, refraksi segala macam nih, salah satu source utamanya adalah buku ini. Yang tadi juga yang perbandingan antara angka-angka itu, jadi kita bisa mengikuti gelombang. Nah, nanti akan saya share. Saya mau kasih tahu sampai sini dulu yang untuk teorinya. Abis ini kita akan coba ngelihat contoh bagaimana penghitungan penggunaan gelombang airi. Oke, gitu. Terima kasih banyak.